Assalamualaikum Sobat Iman, edisi kali ini mengisahkan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Mohon like, komen dan subscribe, terima kasih. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua, amin, ya robbal alamin. Meskipun telah 9 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran agama Islam dan berusaha untuk menyampaikan petunjuk dan perbaikan kepada kaumnya di kota Makkah Al-Mukarramah, tetapi sangat sedikit orang-orang yang sudah memeluk Islam dan yang mau menerima ajakan beliau. Selain orang-orang seperti ini, ada juga sebagian orang yang pada dohirnya belum memeluk agama Islam, tetapi mereka telah bersedia untuk menolong usaha dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kaum kufar di Makkah selalu menghalangi, mengganggu, dan mencemoohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabat yang tidak bisa berbuat apapun, mereka tidak akan mempedulikan gangguan tersebut. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Abu Thalib, termasuk dalam golongan orang-orang yang belum memeluk Islam, tetapi hatinya sangat suka kepada Rasulullah. Beliau merasa senang untuk menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin meningkatkan usaha mereka dalam mencegah berkembangnya agama Islam dan selalu berusaha mengganggu kaum muslimin di mana saja dan kapan saja mereka berkesempatan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan untuk pergi ke Taif. Di sana ada kabilah Sakif, yaitu kabilah yang sangat besar jumlahnya. Beliau berpendapat jika penduduk Taif memeluk Islam, maka kaum muslimin bisa melepaskan diri mereka dari siksaan dan cobaan orang kufar Mekah, dan Taif akan dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Setelah tiba di kota Taif, Rasulullah langsung menemui 3 orang yang oleh beliau dianggap sebagai pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan mereka, beliau mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut membantu menyebarkan agama yang dibawa oleh beliau. Tetapi bukan saja menolak, bahkan mereka enggan untuk mendengarkan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan norma dan kebiasaan orang-orang Arab yang biasanya terkenal sangat menghormati tamu. Pada saat itu, mereka menerima Rasulullah tanpa penghormatan sama sekali. Bahkan mereka menerima beliau dengan akhlak yang sangat buruk. Dengan terus terang mereka menyatakan ketidaksukaannya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat mereka. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangannya kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat akan diterima dengan kata-kata yang baik dan penuh kelembutan, tetapi beliau justru diterima dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Oh, kamukah yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Dengan nada mengejek. Yang lain mengatakan, "Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas dipilih oleh Allah sebagai nabi?" Yang ketiga mengatakan, "Saya tidak mau berbicara denganmu, karena jika kamu benar-benar seorang nabi seperti yang engkau akui, maka jika aku menolaknya, itu bukan suatu musibah bagiku. Sebaliknya, jika engkau berbohong maka aku tidak sudi berbicara lagi denganmu." Setelah bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa diharapkan seperti mereka itu, maka Rasulullah berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Ini memang merupakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu bersungguh-sungguh dan teguh pendirian serta tidak mudah berputus asa. Tetapi ternyata tidak satu pun dari mereka yang mau menerimanya, bahkan bukan saja mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah, tetapi mereka juga menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kepada beliau, "Cepat-cepatlah keluar dari kampung kami. Pergilah ke tempat mana saja yang engkau sukai, asalkan jangan di sini." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu apapun dari mereka, maka beliau pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi orang-orang di kota tersebut telah menyuruh para pemudanya agar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan mengganggunya, mengejeknya, serta melempari beliau dengan batu. Sehingga kedua belah sandal beliau penuh dengan cucuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari kota Taif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh haru. Doa tersebut berbunyi yang artinya, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku, dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rohim, dari sekalian Rohimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menghinaku, ataukah kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal saja aku tetap dalam keridaan-Mu. Dalam pada itu afiat-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang mulia, yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahan-Mu, atau dari Engkau turun atasku azab-Mu. Kepada Engkaulah aku mengadukan urusanku sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya, melainkan melalui Engkau." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang dan memberi salam kepada beliau, dan berkata, "Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu, untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu." Setelah malaikat itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini bertubrukan sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakannya." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat pengasih dan mulia itu menjawab, "Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika mereka tidak menjadi Muslim. Semoga pada suatu saat nanti anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepadanya." Faidah dari kisah ini, Masya Allah sobat iman, begitu luhur dan baiknya hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa pada hari kiamat kelak semua nabi-nabi alaihi salam tidak berani memohon berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad yang memulai berdoa terlebih dahulu? Ini adalah buah kesabaran dan mulianya akhlak beliau. Inilah akhlak orang yang paling mulia, yang diri kita mengaku sebagai pengikutnya. Tetapi sikap kita jika mendapatkan kesulitan sedikit saja, maka kita akan mencaci mereka, bahkan akan membalas dendam terhadap mereka. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Inilah yang selalu kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan kita sekarang, sedangkan kita masih selalu mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dengan pengakuan tersebut tingkah laku kita juga harus selalu mengikuti beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri jika mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang pedih dari orang lain, tidak pernah membalas keburukan tersebut dengan doa keburukan bagi mereka, dan tidak pernah berkeinginan membalas dendam kepada mereka. Mulia sekali akhlak dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menteladani agar semakin memperbaiki akhlak kita masing-masing. Demikian kisah pun akan kami lanjutkan dengan kisah kembalinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Taif dan bertemunya beliau dengan rombongan jin. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekembalinya dari kota Taif dan rombongan jin yang bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dukungan like, komen dan subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Nabi Muhammad pernah berdakwah di Taif selama 10 hari, namun mengalami penolakan yang keras dari suku Sakif. Mereka penduduk Taif menghina, mengejar, dan melempari Nabi Muhammad dengan batu hingga berdarah-darah.
Bahkan sampai sandal beliau penuh dengan darah. Peristiwa ini menjadi awal pergerakan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dan penduduk muslim Makkah lainnya menuju kejayaan Islam. Pada malam itu, Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail, salat malam. Maka datang kepadanya sekelompok bangsa jin, mereka mendengarkan dengan seksama bacaan beliau, sementara Rasulullah SAW tidak mengetahui kehadiran mereka sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29-32. Di antara cerita tentang ayat di atas, pernah sekelompok jin itu melewati Nabi SAW dan ketika itu dia sedang membaca Al-Quran. Ini terjadi ketika Nabi SAW sangat pesimis dari penduduk Makkah lalu dia pergi ke Taif untuk mendakwahi penduduk Taif untuk masuk Islam. Hal ini terjadi sepeninggal Abu Talib. Dan ketika itu dibacakan Al-Quran saat salat subuh. Ada tokoh-tokoh para jin lewat saat membaca Al-Quran tersebut. Mereka mendengar Al-Quran tersebut dengan penuh perhatian. Nabi SAW menurut pendapat ini tidak mengetahui kedatangan jin tadi. Ada yang mengatakan mereka mendengar Al-Quran ini di tempat yang bernama Al-Hajun. Ada yang mengatakan di Batan Makkah sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Adapun pengertian an-nar dalam ayat adalah jumlah antara 3 hingga 10. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Ada pendapat dari Atta, yang mengatakan bahwa para jin adalah jin Yahudi, makanya disebutkan mereka mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus pula kepada para jin dan manusia. Lihat bahasan dalam Zat Al-Masir. Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan bahwa kenapa sampai jin bisa mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Alasannya dijelaskan dalam banyak hadis dan atsar bahwa Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu terjadi penjagaan ketat di langit. Sebelum Nabi SAW diutus, para jin biasa mencuri berita langit. Ketika Nabi SAW diutus, pencuri berita langit dilempar dengan api. Iblis yang jadi pembesar mereka diperintahkan untuk mencari tahu di bumi bagian timur dan barat, kenapa sampai bisa dilempar dengan api. Maka ada jin yang menuju Tihamah, Rasulullah SAW berada di pohon kurma. Ketika itu Nabi SAW sedang melaksanakan salat fajar berjamaah bersama para sahabatnya. Ketika para jin mendengar Al-Quran, sebagian mereka mengatakan pada yang lain, diamlah. Ketika Nabi SAW selesai membaca Al-Quran, para jin tersebut kembali pada kaumnya. Para jin itu mengabarkan kepada kaumnya tentang Al-Quran yang mereka dengar. Demikian dijelaskan dalam At-Tasil li Ta'wil At-Tanzil, Juz'u Al-Ahqaf, halaman 70. Ketika jin mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya, lalu mereka berkata, inilah Al-Quran yang membuat kalian terhalang dari mendengar berita langit. Ketika itu mereka kembali kepada kaum mereka. Mereka berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Rabb kami. Quran Surat Al-Jin, ayat 2. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada Nabinya SAW ayatnya yang artinya,
katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepada bahwasanya, telah mendengarkan sekelompok jin akan Al-Quran. Quran Surat Al-Jin, ayat 1. Sejujurnya diwahyukan padanya, kata jin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pula kepada kaum jin? Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan dalil-dalil berikut. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan, ayat 1, ayat yang lain yang artinya, hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 31. Ayat yang lain yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya, maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29. Apakah ada rasul dari kalangan jin? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dari ayat ini dijadikan dalil bahwasanya jin punya dai-dai yang diukir memberikan peringatan, namun mereka tidak memiliki rasul. Dan tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak mengutus rasul dari kalangan jin. Tafsir Al-Quran Al-Azhim. Ibnu Katsir menyebutkan dalil-dalil dalam hal ini. Ayat Al-Quran yang artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara masyarakat negeri. Quran Surah Yusuf, ayat 109. Dan ayat yang lain yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar. Quran Surat Al-Furqan, ayat 20. Juga tentang Nabi Ibrahim, kekasih Allah, disebutkan dalam ayat, yang artinya, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia, di akhirat, termasuk orang yang saleh. Quran Surat Al-Ankabut, 27. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Lihat keterangan dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim, jadi dapat disimpulkan tidak ada rasul dari kalangan jin, melainkan jin yang mengikuti rasul dari kalangan manusia. Demikian kisah-kisah di atas, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Bila ada salahnya admin mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.